Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Fajar Adi Fatana. Oke, di sini saya akan membuat video tentang software. Langsung saja kita ke pengertian apa itu software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seseorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi kompiler akan dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal komputer. Kemudian perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer Anda pun tidak dapat dijalankan. Pasalnya, dengan software itulah yang merupakan suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan dan pada sebuah komputer. Oke, lanjut. Fungsi software. 1. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. 2. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. 3. Software. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. 4. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. 5. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Lanjut, pembagian software berdasarkan jenisnya. Jika dilihat secara umum, perangkat lunak terbagi menjadi 3 jenis. Di bawah ini beberapa jenis tersebut. 1. Sistem operasi. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. 2. Bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui seperti Java, PHP, HTML, C++, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini, nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. 3. Pemrogram aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sebagai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap, sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. 1. Hardware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. 2. Open source, yakni jenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Anda juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskannya. Umumnya, software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL, General Public License. 3.
Malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, keyline, atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. 4. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan keperluan tertentu. Anda bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. 5. Spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk pemrogram berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Beberapa contoh software. 1. Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Microsoft Office PowerPoint. Software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Anda bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lainnya. 2. Microsoft Excel tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. 3. Mozilla Firefox, sebuah software yang berguna yang dapat Anda gunakan sebagai perambaan web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Nah, itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa Anda ketahui. Oke, mungkin video ini tadi yang bisa saya buat atau saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.